Selamat pagi Bapak Ibu dikasih Tuhan. Puji Tuhan pagi hari ini kita dengan tubuh yang sehat atas pemeliharaan Tuhan bersama-sama untuk mengenungkan firman Tuhan dalam acara Manahema. Mari Bapak Ibu dikasih Tuhan, kita berdoa dahulu. Segala puji syukur terima kasih Bapak dalam surga, berkat setia Tuhan sehingga pada pagi hari ini kami dengan tubuh yang sehat bersama-sama dalam mengenungkan firman Tuhan. Biar Tuhan urapi firman Tuhan, kami rindu menurut firman-Mu, ajak kami menurut firman-Mu, supaya hidup kami Tuhan tidak kesasar, tapi menurut kehendak Tuhan. Berkati semua anak-anak-Mu yang mendengar firman Tuhan pagi hari ini Tuhan Yesus, karena firman berkekuatan dan tulang hidup kami. Demi Tuhan Yesus kami siap menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu dikasih Tuhan, pagi ini bersama-sama kita mengandungkan firman Tuhan, saudara-saudara, yang kita ambil di dalam kitab Perjanjian Lama dalam Amsal pasal ke-16 ayat 32. Bagaimana firman Tuhan berkata, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan, orang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Firman Tuhan mengatakan orang yang sabar adalah melebihi seorang pahlawan, seorang yang menguasai dirinya melebihi orang yang merebut kota. Saudara sekalian dikasih Tuhan, hidup ini perlu kita untuk menguasai diri, penguasaan diri, sudah. Seringkali kita lihat orang itu bisa menguasai orang lain, bisa menguasai yang lain, tapi tidak bisa menguasai dirinya. Sudah, kita belajar untuk menguasai dirinya, sudah. Yang kuat sanggup menguasai dirinya, dikatakan orang yang menguasai dirinya yaitu melebihi orang yang merebut kota, ya, kuat, ya. Bagaimana kita harus kuat menguasai diri sendiri. Inilah firman Tuhan, ya. Berarti apa? Tidak mudah marah, tidak mudah emosi, ya. Hidup dengan kepimpinan Roh Kudus. Hidup dengan sesuatu yang indah. Bukan cepat marah dan sebagai emosi. Berarti tidak menguasai dirinya, Saudara. Jadi kita apapun yang kita hadapi, kita belajar minta Tuhan biar menguasai diri kita, saudara sekalian, ya. Karena dalam Galatia 6 ayat 20 dikatakan bahasa satu buah dalam penguasaan diri kita sendiri, ya. Galatia 5 ayat 22 dikatakan bagaimana? Galatia 5 ayat 22, buah roh adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal ini, saudara. Penguasaan diri adalah salah satu buah roh yang diajarkan firman Tuhan di dalam surat Galatia pasal 5, saudara. Jadi kita harus belajar berusaha untuk menguasai diri kita, saudara, ya. Karena kita di dunia ini hidup tidak mulus, kadang mendapat satu cobaan, kadang mendapat satu menjengkelkan, ya. Hati kita tergoda untuk cepat emosi, cepat marah. Tapi kita belajar untuk menguasai diri, jangan sampai cepat merespon marah tanpa dipikir lebih dahulu. Ini berarti kita tidak menguasai dirinya, saudara. Kalau kita mendapat sesuatu masalah tanpa kita menguasai dirinya, tanpa kita pikir, kita memutuskan merespon dengan emosi, maka hasilnya pasti tidak baik, tidak jernih, tidak pemikiran yang baik. Tapi kalau kita diam diri, berdoa, diberikan pengalaman, maka kita bisa menyelesaikan dengan baik, saudara. Jadi kita penting menguasai diri kita, saudara sekalian. Bapak Ibu ingat waktu sekolah di sekolah dasar dulu, mungkin kita punya guru macam-macam sifatnya. Ada guru yang cepat marah, ada yang guru tidak cepat marah, ya. Bagaimana anak-anak kita sebagai murid-murid, kita mesti respon yang baik dengan guru yang tidak cepat marah, yang bisa menguasai dirinya. Ada guru yang tidak bisa menguasai dirinya, cepat marah, cepat bertindak, kadang-kadang memukul muridnya, sudah. Itu yang tidak bagus, ya. Biar kita bisa menguasai dirinya, Petrus mengatakan 1 Petrus 4 ayat ke-7, apa firman Tuhan berkata? Kesudahan segala sesuatu sudah dekat, karena itu kuasa yang dirimu jadinya tenang supaya kamu dapat berdoa. Sudah. Kuasai dirinya jadi tenang supaya kamu dapat berdoa. Kalau kita bisa menguasai diri kita, saudara sekalian, Bapak Ibu, maka kita bisa tenang dan kita bisa berdoa, ya. Biar kita berdoa dan kita mohon bimbingan Tuhan Yesus
kita bisa memberikan solusi dengan yang baik ya. Sudah sekalian, biar kita belajar sekarang ini menguasai diri kita dan pimpinan Tuhan Yesus supaya kita bisa berpikir jernih dan mengambil keputusan dengan baik. Saudara, ingat waktu kejadian Habil dan Kain. Waktu Habil melihat persembahan diterima Tuhan dan Kain persembahan diterima Tuhan, dia tidak bisa menguasai dirinya, emosi. Kejadian 4 saudara lihat nanti. Kain emosi, marah dia. Marah dengan Habilnya, marah dengan Tuhan. Kenapa persembahan saya tidak diterima, iri hati dan sebagainya. Kain tidak menguasai dirinya, akhirnya dia bertindak ya, membenci Habil, mungkin dia maki-maki dan akhirnya dia membunuh Habil. Sudah itulah yang tidak menguasai dirinya, emosinya meledak-ledak, sudah ya. Coba kalau Kain tidak bisa menguasai dirinya, dia bisa berdoa, kenapa Tuhan kok tidak diterima, maka dia tidak terjadi pembunuhan hak itu. Jadi sudah penting sekali kita menguasai dirinya, mohon kemampuan biar Tuhan memampukan kita. Roh Kudus mengajar kita untuk menguasai diri kita, kita tidak ambil keputusan dengan cepat-cepat, sudah. Tapi kita mengambil keputusan yang bijaksana. Penting sekali sudah ini pada orang-orang yang punya anak buah ya. Biasanya kita itu kalau dengan atasan kita tidak berani, tapi dengan anak buah kadang-kadang kita lupa ya. Kita cepat marah dan emosi, tidak menguasai diri kita. Kadang-kadang mulut kita berbicara yang tidak benar, sudah ya. Sudah belajar kita dengan anak buah kita, dengan apa yang kita pimpin, mungkin sebagai dosen dengan mahasiswa, kita harus menguasai diri kita ya. Jangan ambil sembarangan, kata-kata tidak dipikirkan, jadi bikin malu, itu sebetulnya merusak kehidupan kita, sudah ya. Jadi untuk yang jadi atasan ke bawahan kita harus bijaksana ya. Bisa kita dibuat jengkel, tapi kita bisa menguasai diri kita. Karena firman Tuhan mengatakan orang yang menguasai diri orang yang bisa merebut kota. Merebut kota itu berjuang sudah dari musuh-musuh ya. Kalau kita berjuang dengan kota, kita harus menguasai diri kita ya. Dikatakan bisa berdoa jadi tenang dan berdoa minta pimpinan Tuhan. Itu nasihat Rasul Petrus pada kita semua. Apa yang sudah punya masalah, mungkin di pekerjaan, mungkin di rumah tangga, mungkin di pendidikan, sudah ada kesulitan, kuasai dirimu. Kuasai dirimu, sudah akan bisa berdoa. Saya percaya sudah akan bisa berdoa, sudah akan bisa dimenangkan dengan menguasai diri, minta pimpinan Tuhan. Maka tidak ada hal yang tidak mungkin gagal. Bersama Tuhan kita bisa menguasai diri, berdoa, bersabar, maka Tuhan Roh Kudus mengajar kita dengan bagaimana kita harus bertindak, berbuat dan sebagainya menurut kehendak Tuhan. Terima kasih. Biar sepagi ini kita belajar untuk hidup menguasai diri kita sendiri dan segala perkara. Minta pimpinan Roh Kudus menyertai kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman pada pagi hari ini, mengingatkan kami Tuhan supaya kami hidup belajar menguasai diri kami. Ampuni Tuhan, seringkali kami tidak menguasai diri kami, seringkali kami emosi, marah Tuhan. Tapi ajar kami Tuhan pagi hari ini bisa sadar Tuhan, setiap tindakan kami bisa bersabar hati, menenangkan hati, menguasai diri dan pimpinan Roh Kudus. Berdoa Tuhan yang mengajar kami untuk kami ambil keputusan yang benar buat kehendak-Mu. Terima kasih Bapak, berkati semua anak-anak yang dengan firman Tuhan ini, pimpin hidup pada hari ini Tuhan, supaya semua berhasil, semua beruntung hanya pimpinan Tuhan Yesus Kristus. Ajar mereka untuk kekuatan untuk menguasai dirinya dan melindungi dalam keluarga dan pekerjaan. Dalam Tuhan Yesus mendoakan. Haleluya. Amin.